Bener nggak orang ini bilang katanya punya abang yang paling jelek dulu? Betul. Sangat betul. Nah, Nggak malu abang bilangnya gini? Oh. Kalau sekarang nggak ya kan? Oh, pertama tuh agak Kalau pertama minder ya bang? down lah dibanding orang ini. Iya, alhamdulillah. Berarti rezeki abangnya ini kan? Ini punya siapa bang Anto? Ini Asul yang dulu perbandingan sama sini. Perbandingan kayak mana? Ini kan dulu usaha bantu dia. Nah, Salah kita bilang. Yang Nggak mau naik, jalan. rusak. Ah. Sama sekali. Dibanding yang lain paling jelek lah gitu. Ini bang jelek semua. Paling jelek. Ya. Hmm. Makanya dulu percontohan ini bang. Ini kan ini normal gue bilang. Mm-mm. Ini bantut dia. Hmm. Bantu. Oh ini dulu yang bantut. Ya ini yang bantu dulu. Berarti yang ini sebelah sini Itu normal. yang normal. Cuma kalau tengok sekarang ini udah hampir sama udah. Nah, kena hujan kemarin nggak busuk kecil. Sebagian mati. Ada juga yang busuk ya waktu hujan. Artinya ini setelah pakai SAS ini udah ngejar ya? Ya, Udah sama. seragam ya, hampir sama ya. Ini udah Alhamdulillah. kita nggak pakai produk. Jadi kalau Bang Anto sendiri ngeliatnya kayak mana perubahannya? Jauh kali bang kalau perubahannya Mana? jauh. Bukan karena aku di depan Yang sini ya apa Bang? Enggak. Memang kita Baju merah? ngakui. Hmm. Aku punya itu. Orangnya itu ngakui memang dulu yang bantut ini memang kita kan suatu perbandingan sama ini. Hmm. Begitu kita pakai produk SAS itu perbedaannya sekarang udah cukup jauh. Iya. Hmm. Nah, ini dulu tanaman sehat ini. Sekarang ya balik tak rembang aja tanamannya udah. Iya, buahnya pun balik nggak pulang. Ah, Hmm. Nggak pakai pupuk susulan lagi nih? Itu punya siapa? Masih pakai? susulan nggak ada. Nggak, pestisida Bang? Pestisida nggak ada, stop semua bang. Dia Stop. pakai produk kita SAS semua. Jadi semua stop? Stop, Pestisida stop? stop. Ya itu. Cuman ya pupuk tetap bantu kita. Cuman nggak se apa lagi. Hmm. Misalnya pupuk itu dulu targetnya sekian kilo kami kurangi. Hmm. Karena tengok batangnya pokoknya sehat. Ngapain lanjut kali gue bilang. Hmm. Sebetulnya kalau lihat kondisi tanamannya, aku yakin, aku garansi nggak mau pupuk nggak apa-apa, udah sehat ini. Kalau nggak mana mungkin dia ngejar. Nah, ini ya mitra tani semua di Indonesia, khususnya mitra petani SAS. Pakai dulu aku bilang jauh kali perbedaannya aku bilang. Keterangan dari Bang Anto Sitorus tadi udah kita dengarkan, ini lahan dulu sangat tidak normal. Nampak udah. Nah sekarang Siapa kayak mana? sudah alhamdulillah. Kuncung itu. Kebetulan Bang Anto Sitorus ini kan sebagai Ini nggak pakai. pemodal dari petani-petani di sini. Ini total nggak hamparannya Ini ada dulu 6 kita hektar. pakai bang. Ini siapa? 5 rantai yang kita nggak pakai produk SAS. Ah. Ini kan bantu dulu, Hmm. nggak jalar. Hmm. Jalar pun dia cabang rawisnya nggak keluar. Hmm. Enggak, ini sekarang pakai nih. Ini nggak pakai total. Tetap nggak pakai. Sana pakai. Wah, Kita pakai semua. punya siapa? Musik. Sini Pak, sini Pak. Hah? Wah, ini sebagai pembandingannya Bang Anto ini dulunya nggak pakai? Nggak pakai sama sekali. Sejak kapan makainya? Barulah beli obatnya. Kenapa Bapak jadi ikut pakai? Hah? Antaran kita nggak menyusul loh, iya pula besar kan yang sebelah itu, jadi aku Enggak, perkembangannya coba dulu itu kan gitu. melunjak kali dia perkembangannya ke Asul ini. Karena kan kata Bang Anto sama Bang Supri kemarin dia paling jelek. Iya. Ternyata bisa ngejar ya kan? Nah, kalau punya abang ini udah tinggal pembesaran buah. Iya. Karena di biopestisidanya itu seperti penangkal gitu, menangkal hama dan penyakit datang lagi, terutama di Salmar, Saka, Dopstar, kemudian Prima SAS, Piranti sama Big Joss itu ada untuk penangkal supaya hama penyakit nggak datang balik. Itu dia. Nah, abang sendiri udah berapa kali pakai di sini? Ya baru kali ini lah. Apa jadi pakai? Itu loh produk dari Bang Supri itu. Iya, apa aja? Alah, itulah seperti apa pembilang apa itu penobatnya dulu. SAS yang jelasnya kan. SAS ya betul. Udah berapa kali semprot? Baru sekali. Baru sekali? Masih baru lantaran gue tengok punya kawan tadi cepat ya kan. Mm-mm. Jadi cobalah jumpa Bang Supri. Nah, kesan abang setelah pakai ada perubahan nggak? Nampaknya ada gitu. Betul. Iya. Ah, Betul lah, nampak kulitnya muda. biasa dia habis diaplikasi kulitnya kembali semburat muda. Nah itu. Nanti udah beda 2-3 hari lagi agak menua. Begitu semprot lagi muda lagi gitu. Muda. Untuk Kang Abeng. Iyalah. Tenang. Oke lah Bang. Aku tak lihat sana. Itu hasilnya. Ini Mas, hari itu tanamannya ini kerdil, Kerdil, bantut, bantut ya. kuntet ya, stagnan. Awali ceritanya kenal Mas Supri piye iki? Kenalnya sudah lama. Ah. Waktu pas dia datang, Heeh. ya kebenaran adalah pas pohon ini pas lagi bantut. Terus dia masuk, Terus dimasukkan apa pertama? Disarankan terus dikasihnya Eman B itu. keman daun. Nah,
Oh, terus sama Salmar, Salmar, pada Salmar, Saka, sama Saka, sama Primasas. Prima SAS. Waktu disemprotkan dosis berapa bang? Dosis pertama 2 tutup lah. 2 tutup semua, 4 biji. Hasilnya gimana menurut abang? Cuman setelah pertama 2 tutup, Mm-mm. lebih yang kedua, yang ketiga, Mm-mm. udah lebih dari itu. Oh abang kasih tambah dosis. Kenapa bang tambahin? Ya nengok perkembangannya itu nampaknya bagus, Ada perubahan, ada perubahan. dendam lah ya kan. Kalau bisa lebih cepat kan, lebih bagus. Jadi begitu nampak perubahan dendam lah, dosisnya ditambahin ya kan. Cepat. Nah setelah itu abang berapa kali aplikasi menunjukkan tanaman itu begitu ditengok abang merasa sedikit puas lah gitu dengan perkembangannya. Setelah 2 kali aplikasi baru nampak ada ayam Ada gitu. perubahannya. Ada perubahan terus nampak tentrem lah hati gitu ya. Oh tidak ya penting. Hah? Kok tidak ya bingung. Bener nggak orang ini bilang katanya punya abang yang paling jelek dulu? Betul. Sangat betul. Oh, Nggak malu abang bilangnya gini? Oh. Kalau sekarang nggak ya kan? Oh, pertama tuh ya, Kalau pertama minder ya bang? down lah dibanding orang ini. Iya alhamdulillah. Berarti rezeki abangnya ini kan. Tapi kalau nengok sulurnya subhanallah. Ini kan misalnya tanaman ini kan normal nih. Ya, Nah dari sisi dapurnya dia belum menunjukkan kekurangan pupuk. ya betul. Sebetulnya kalau tanaman semangka begitu dia muncul bunga betina itu dipastikan dia akan menguras energi dan makanan. Dipastikan juga dapurnya akan menguning. Ya. Karena semua makanan akan ditujukan ke bakal buah tadi. Lah tapi dengan kondisi begitu luar biasanya tanaman butuh energi, sementara dapurnya masih tetap hijau kayak gini, Ya betul. berarti kalau menurut saya nggak perlu dipupuk susulan, masih kuat. Ya namanya iya. Nah, kecuali misalnya ternyata abang di sini dipelihara lebih dari 2 buah, Ya, mau nggak mau abang harus topang itu. beda pasti. Nah, tapi kalau hanya 2 buah untuk membesarkan sampai 5 kilo kali 2 nggak usah, saya rasa cukup. Enggak perlu pupuk benam ya. Nah, cuman abang ya nyemprotnya 3 hari sekali lah. Ya, betul. Tapi kalau dia buahnya 4 ya 2 hari sekali lah. Ya namanya mau cari duit ya kan, capek dikit. Ya enggak masalah. Iya, mumpung ini ada air kan, Ya. ada hujan. Udah dikawinkan belum bang? Udah, ini udah jalan 2 hari. Terlalu jauh tapi ya bang. Ya ini kan kemarin kan waktu dekat, ini pucuk kan besar kali. Ini induk- Oh iya dia juga masih baru pulih ya kan, baru dari pulih. baru pulih Dia betul masih betul. lagi mau jalan. Kalau dikawin kamu ditinggal ya buah. Tapi ini nembak nih Bang Anto. Kalau lihat dari pucuknya ini buah abang bakal nembak. Besar-besar masuk saya. Emang itu minta ya. Karena dia udah stagnan lama, jadi nutrisi itu masih tersimpan gitu. Tenaganya masih disimpan. Begitu keluar ya ini habis-habisan. Kalau bantutnya kemarin ya, wah, ampun ya bang. Ampun, kan ya ampun. Kalau pas bantut, aku datang kemari kurasa nggak ditirge ya. Muak nih orang. Tanam yang bawa apa nih orang? Ya, terus terang mantu banyak dibilang sama Supri. Pri, aku bilang, kan produk tidak banyak yang masuk, aku bilang. Cuman nggak ada pertanggungjawabannya, aku bilang. Begitu kita beli produknya, pertanggungjawaban lapangan nggak ada, kan gitu. Tapi nggak apa-apa, kita pakai dulu, kita coba dulu, kita bilang haluan. Begitu kami tengok metodenya bagus, 2 kali pengecoran, ya rutin. Lanjut terus. Ya nggak mungkin sekelas Bang Anto, mohon maaf kalau orang Batak ini suka bilang suka, nggak bilang nggak suka pasti udah ditendang kita ini. Parkir mobil pun udah nggak bisa. 25 hari, nggak penting kan? Itu. Kita ada total ketinggalan. Mana? Ini contoh yang waktu kecil ya. Ukuran pohon 25 hari, ini sampai 30 hari. Oh kondisi pertama seperti ini, seperti ini bantutnya. Itu pada umur berapa? Umur 25. 25 hari masih segini pada waktu itu. Ya. Punya orang dari Nusa. Ini apa sisipan? Ya sisipan. Gitulah contohnya dia. Contohnya kayak gini. Nah, bantut. Bagus ini apa? Bagus yang dulu. Sinilah. Masih bagus ini. Ya bagus lah ini. Kayak gini terus sekarang jadi kayak gini gitu. Nah, Wah ya subhanallah, bener lah bang, ini rezeki nih. emang betul nggak main-main. Pohon itu urus cungkring. Paritas apa bang? Apa? Ini paritas apa? Amara? Amarah. Amara. Nengok sulurnya tuh bakal gede-gede ini bang. Ini kan cabang utamanya 2. Ya. Kondisinya sehat kayak gini. Cabang utama kawinkan 2. Cabang sekunder di bawah itu 2 kawinkan juga. Supaya dia bisa ngangkat 4. Ada satu terbuang ya. Nggak ada, pokoknya setiap cabang 1. Terus kalau yang besar ini
dia kan udah stabil. Ya minimal kita bisa dapat 4,5 kg kali 2 udah 9. Ini hitungan kita petani semangka. Yang belakang kita anggap aja 3 kg kali 2, kan udah lumayan subsidinya toh. Ya, itu bonusnya kan. Tapi lihat kondisi tanaman, kalau ini kan kondisinya ideal, nggak gemuk tapi nggak ini. Cuman kalau lihat sulur atas pucuknya, kemungkinan besar untuk membesarkan buah 10 kilo per tanaman kuat. Bisa lah deh kan. Bisa. Ya, tapi itu tadi, abang bantu nyemprot nutrisi SAS itu karena dia bahan jadi. Tujuannya gini, kalau kita semprot dia dengan nutrisi SAS, itu kan bahan mateng. Dia nanti larinya pasti langsung ke buah. Nah sementara kan pupuk dari bawah ini biarkan diserap tanaman untuk bisa menjaga kondisi tanaman. Jadi yang dari tanah nanti karena dia prosesnya harus dimasakkan, ya kan, fotosintesa segala macam, dia biar memenuhi kebutuhan tanaman, daun dan batang. Yang kita semprotkan itulah untuk buah. Nutrisi buahnya. Nah, jadi tanaman nggak terlalu dipaksa untuk besarkan buah. Tapi untuk kapasitas bobot buah oke nih ya? Gimana bang? Dari produk ini untuk bobot buahnya. Nanti abang bandingkan sendiri. Nah, Nanti kalau saya ngomong sekarang susah. Kita nggak mau mendahului yang kuasa. Tapi kalau kondisi seperti ini normalnya, kalau kita lihat secara fisiologi tanamannya, penampakannya, ini insya Allah bisa sanggup untuk membesarkan buah sampai 12 kilo. Tinggal 12 kilo mau dibagi 3 atau dibagi 2 gitu. Yang penting kalau kondisi normal kayak gini, non biji, ini lagi amara. Saya juga biasa dulu nanam amara. Insya Allah ini berapapun abang pelihara buahnya 3 atau 4, insya Allah rata-rata sudah total pertanamannya 12-an kilo. 3 aja lah ya kan. Kalau 3 berarti 4 kilo lah. Ya maksudnya kali 3 kilo Nah. aja ya. untuk biji. Nah ini yang paling normal. Kenapa? Tanamannya juga normal, standar, cahaya mataharinya cukup, nggak bersinggungan satu sama lain. Kalau ini bisa besar tapi cuma 2, tapi bisa 5 kilo kali 2. Nah kalau kayak gini, ini bisa 4 kilo kali 4. Ya itu bedanya sini sama itu. Nah ini teman-teman bisa lihat. Nah kenapa saya berani ngomong ini 2 kilo kali 5? Ya karena dia bidangnya itu nggak melebar. Nah ini kan bidangnya melebar.